Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab pada hari Minggu tanggal 8 November ini dari Imamat pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-30. Imamat pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30. Biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah semesta alam untuk setiap bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah Engkau kumpulkan di tempat kami masing-masing maupun yang ada di gereja ya Tuhan, untuk bersama-sama memuji, muliakan, dan mengagungkan nama-Mu. Terkhusus ketika kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Allah. Kau kiranya kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu ini boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. 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 Bacaan Alkitab kita dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30 yang mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan di tubuhnya, di dalam tutup dada itu, dada Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di atas kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya lah ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkannya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangnya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Kemudian disuruhnyalah membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkannya darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan kepada Musa oleh Tuhan. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun, pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca kitab Imamat, tentunya kita mengingat bahwa Imamat ini berbicara soal kita sebagai umat Tuhan harus punya sikap hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Sikap hidup yang terarah kepada Tuhan dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Pada bacaan Alkitab kita hari ini, Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30, berbicara soal pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Pentahbisan ini dilakukan sendiri oleh Musa, abdi Allah, di mana Musa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia tidak kelewatan satu langkah pun yang harus dia lakukan. Dia melakukan setiap upacara, setiap tata cara pentahbisan ini dengan sistematis sesuai yang sudah Tuhan perintahkan. Ketika kita bicara soal bagaimana pengutusan, tentu kita berbicara soal prosesi, soal upacara. Banyak sekali detail-detail yang kita baca tadi, bagaimana Musa harus mengambil minyak urapan, membakar korban bakaran, dan juga yang terpenting adalah di ayat yang kelima. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Dia melakukan
prosesi pentahbisan ini sesuai dengan firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Senantiasa kata-kata ini yang dia ucapkan ketika sebelum dia memulai segala sesuatu, dia mengucapkan hal ini. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Pentahbisan ini tentunya dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak manusia. Ketika kita berbicara soal pentahbisan, kita dipercayakan dengan satu kepercayaan dari Tuhan. Di sepanjang bulan November ini, kalau kita perhatikan di Sabda Bina Umat kita, itu berbicara soal kepemimpinan. Soal pemimpin, bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia membawa dirinya untuk memimpin umat, atau dia juga berbicara bagaimana dia memimpin sesama persekutuan umat beriman. Bukan hanya kepemimpinan di dalam minggu ini, tapi kita juga berbicara soal kekudusan. Sebelum Harun dan juga anak-anaknya menjalankan tugas tanggung jawab pentahbisan itu, mereka disucikan dulu dengan pembakaran korban bakaran. Mereka harus dibersihkan dulu diri dan hatinya, supaya ketika mereka melayani, hidup mereka hanya terfokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Disinilah keteladanan Musa sebagai gembala dan pelayan Tuhan. Nanti di hari Rabu kita akan berbicara soal bagaimana gembala itu harus menjalankan tugasnya. Sebagai pemimpin kita di gereja, khususnya di GPIB, kita punya presbiter yang bisa membawa kita, menuntun kita untuk menjalankan kehidupan beriman kita. Pendeta, penatua, diakon, pengurus pelkat, dan unit-unit misioner yang lain, mereka sebelum menjalankan tugas tanggung jawab, mereka harus diteguhkan terlebih dahulu. Bahkan ketika peneguhan, selalu ditanya setiap orang. Pertanyaan itu ditujukan kepada setiap pribadi lepas pribadi, bukan hanya di satu pelkat tertentu, bukan hanya di satu diakon tertentu atau satu penatua tertentu. Selalu ditanya setiap nama, apakah saudara A, saudara B selalu disebutkan nama lengkapnya. Itu tandanya berarti ada kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan senantiasa dijawab dengan ya, dengan segenap hatiku. Respon kita ketika kita diteguhkan bukan hanya sekadar omong kosong belaka, Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu punya tugas tanggung jawab yang besar. Tugas dan tanggung jawab yang cukup berat bagi kita ketika kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tentunya setiap yang kita lakukan di sepanjang hidup kita, mata semua orang tertuju pada kita. Karena apa? Karena ketika diteguhkan, ketika kita ditabiskan menjadi pelayan Tuhan, itu ada di tengah-tengah masyarakat, ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, disaksikan oleh jemaat. Tentunya jemaat ingin menginginkan yang terbaik dari pelayannya. Jemaat menginginkan yang terbaik dari pemimpinnya. Bagaimana pemimpinnya bisa hidup dengan benar, pemimpinnya bisa hidup dengan ketaatan, kesucian lahir dan batin. Bagaimana pemimpinnya bisa hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta, itu yang kita lakukan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan hal ini di dalam hidup kita. Sejauh mana hidup kita sudah dipakai oleh Tuhan? Sejauh mana hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Pentahbisan Harun merupakan seremonial. Kalau kita berbicara soal ibadah, tentunya Bapak Ibu Saudara pernah tahu ibadah ada yang
aktual, ada yang ritual. Setelah diteguhkan sebagai pelayan, tentunya kita menjalankan ibadah yang aktual. Bagaimana semuanya itu dicerminkan melalui tindakan, perilaku kita di tengah-tengah umat dan masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tentunya ketika kita berbicara soal ini, kita memberikan diri terlebih dahulu untuk dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk melakukan tugas tanggung jawabku. Tuhan, mampukan aku untuk menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Minta kepada Tuhan. Bukan dengan keinginan kita sendiri kita melakukan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan ini. Tapi tentunya dengan kehendak Tuhan yang boleh kita lakukan dalam hidup ini. Tentunya ketika kita sudah menjalankan tugas tanggung jawab panggilan pengutusan ini, jalankan tugas sebagai pelayan Tuhan, kita menginginkan adanya damai sejahtera daripada Tuhan di dalam hidup kita. Damai sejahtera yang perlu kita upayakan, damai sejahtera yang perlu kita ciptakan di dalam dunia ini, dan damai sejahtera yang perlu kita laksanakan bersama dengan sesama persekutuan umat Tuhan. Kehidupan kita sudah ditebus, kehidupan kita sudah disucikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tinggal bagaimana kita memaknai itu di dalam kerja layan kita sehari-hari, dimanapun kita berada dan kapanpun kita diutus. Bapak Ibu pasti pernah mendengar lagu Kidung Jemaat ini, Ya Yesus ku berjanji. Kita mau mengamini lagu itu, bukan hanya kita menyanyikan, tapi kita juga mengamini. Ya Yesus ku berjanji setia padamu. Ku minta Tuhan selalu ada di sisiku. Itu artinya ketika kita menjalankan tugas panggilan pengutusan pelayanan kita, jangan pernah takut dan gentar akan apa yang Tuhan percayakan. Jangan pernah takut dan gentar akan tantangan dan hambatan. Pasti akan banyak tantangan hambatan, apalagi ketika kita mengikrarkan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan menolong, teruslah semangat berjuang di dalam iman percaya kepada Tuhan. Biarkanlah api kita terus berkibar, api iman kita terus digairahkan oleh Tuhan, untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan, seraya mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, Kau kiranya terus menguatkan iman percaya kami ketika kami harus menjalankan tugas panggilan dan pengutusan daripada-Mu ya Allah. Ajar kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu, bukan hanya untuk mendapatkan penilaian yang baik dari orang lain, tetapi semata-mata karena kami sangat membutuhkan belas kasihan daripada-Mu. Kami masih membutuhkan kesetiaan-Mu ya Tuhan, dan kami masih membutuhkan pertolongan-Mu. Jadikan hidup beriman kami ini sebagai teladan iman yang baik juga untuk sesama kami dan juga untuk orang-orang yang senantiasa setia menopang, mendukung kami di dalam doa dan iman percayanya. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Kiranya terus memberkati mereka satu persatu di dalam karya pelayanan yang dilakukan. Karena itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus untuk gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, mulai dari fungsionaris majelis sinode hingga sampai pos-pos pelayanan dan kesaksian ya Tuhan, Kau kiranya juga memberkati unit-unit misioner yang ada di dalamnya, panitia-panitia, tim kerja, unit kerja ya Tuhan, Kau kiranya memberkati kerja layan kami. Kami juga berdoa pada saat ini
Untuk para pemerintah kami, bangsa dan negara kami Indonesia, kiranya memberikan para pemerintah kami hikmat, bijaksana, marifat daripada-Mu ya Allah, agar setiap apa yang mereka lakukan boleh berkenan kepadamu, dan biarkanlah setiap keputusan yang mereka ambil boleh membawa damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Kau kiranya terus memberkati para tenaga medis yang masih bekerja keras untuk menuntaskan virus yang masih ada ini ya Tuhan. Berkati juga para penyintas yang masih ada di dalam masa perawatan. Kau kiranya juga memberikan mereka sukacita, damai sejahtera ketika mereka juga harus memperjuangkan hidupnya untuk sembuh. Kami juga berdoa untuk segala problema yang ada di bangsa negara kami, baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya Tuhan. Kau kiranya ada bersama-sama dengan kami untuk mencari jalan keluarnya Tuhan, dan biarkanlah kami sebagai bangsa Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang Kau pilih untuk mewartakan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk kaum janda, duda, yatim piatu, dan lansia. Engkau kiranya terus memberkati mereka, tambahkan sukacita mereka ya Tuhan. Biarkanlah mereka tetap berpengharapan kepadamu, dan jadikan mereka juga teladan iman yang baik bagi kami. Juga Engkau juga memberikan apa ya segala sesuatu yang mereka perlukan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami dalam masa pertumbuhan dan masa pendidikan. Kiranya memberkati mereka satu persatu, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan. Berikanlah mereka masa depan yang baik untuk mereka dapat mencapai apa yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan Kau berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, agar itu boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan keluarga mereka. Mereka yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, Kau kiranya memberikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, agar pasangan hidup yang boleh mereka dapatkan ya Tuhan, boleh saling melengkapi dan boleh membuat mereka semakin beriman kepadamu. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kau kiranya memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang boleh mereka konsumsi, agar kiranya itu boleh menjadi sumber kesehatan yang sempurna, dan biarkanlah nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Juga kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam pergumulan ya Tuhan, baik pergumulan rumah tangga, baik pergumulan soal pekerjaan. Mari Tuhan Engkau kiranya ada bersama-sama dengan mereka, menyertai hidup mereka. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, dan mereka tidak merasa sendirian. Mereka tetap merasakan bahwa Tuhan dekat dengan mereka, dan mereka terus terpelihara oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami juga membawa kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk seminggu yang akan datang ya Tuhan. Berkati setiap rencana hidup kami, berkati setiap pekerjaan kami ya Tuhan, agar semuanya itu boleh Engkau tolong oleh perantaraan kasih karunia Roh Kudus-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami yang sedang dipercayakan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.